Ruang kolaborasi modul 2.1 analisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Disusun oleh kelompok 1. Perkenalkan pembimbing kami fasilitator Ibu Sri Restuti, SPD, MPD, pengajar praktik Bapak Muhammad Roshid, SPD, Ibu Lestari, SPD. Perkenalkan anggota kelompok 1 Bapak Gilar Holik Ibu Oktoria Elvan dari Ibu Rubiah dan Bapak Arife Wahyu Istiadi. Skenario pembelajaran berdiferensiasi situasi SD. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan sekolah. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya, di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan, ada satu muridnya yang memiliki komik sains, dan diminta untuk membawanya ke sekolah. 3. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer. Tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya, untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. 4. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. 5. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku artikel komik DSB, mengamati poster diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut, walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. 6. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya-jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. 10. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang, tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat, dengan menggunakan kosakata sederhana, sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan.
Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pertanyaan pemandu 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kesiapan belajar. Memetakan atau mengidentifikasi tingkatan kemampuan membaca murid yang berbeda-beda. Minat murid. Proses pembelajaran disesuaikan dengan minat murid yang berbeda-beda. Ada yang suka membaca, mengamati, berdiskusi, wawancara atau menjawab soal. Profil belajar murid. Mengembangkan pembelajaran yang bervariasi dan mengakomodasi gaya belajar visual, auditori dan kinestetik. Pertanyaan pemandu 1. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Aspek kesiapan belajar. Terlihat pada saat pra-pembelajaran Pak Dermawan menyiapkan beberapa sumber daya belajar, seperti poster diagram, buku bacaan, artikel, komik sains, video pembelajaran, dan kartu pertanyaan. Aspek minat murid. Pak Dermawan menerapkan berbagai metode untuk menilai kebutuhan belajar setiap murid. Salah satu cara utama adalah dengan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca mereka. Dalam kelompok-kelompok ini, guru dapat memberikan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan keterampilan membaca masing-masing anak. Ini berarti bahwa murid yang memiliki kemampuan membaca lebih baik akan menerima materi yang lebih menantang, sementara yang mungkin membutuhkan bantuan tambahan akan menerima bimbingan khusus. Aspek profil belajar siswa. Terlihat pada saat akhir pembelajaran Pak Dermawan menganalisis dan melakukan refleksi hasil capaian setiap kelompok belajar muridnya. Pertanyaan pemandu 2. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Diferensiasi konten. Yaitu melalui poster diagram, buku bacaan, artikel, komik sains, video pembelajaran, dan kartu pertanyaan. Diferensiasi proses. Salah satu strategi utama yang digunakan oleh Pak Dermawan adalah diferensiasi kelompok. Dalam hal ini, guru memisahkan murid berdasarkan kemampuan membaca mereka. Ini memungkinkan guru untuk memberikan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Misalnya, murid yang memiliki kemampuan membaca tinggi akan diberikan materi yang lebih menantang, sementara yang memerlukan dukungan lebih akan menerima panduan tambahan. Diferensiasi produk. Selain itu, guru juga menggunakan beragam jenis kegiatan dalam pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Yaitu berupa menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat, dengan menggunakan kosakata sederhana. Membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih variasi, membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif, seorang, makanan yang menarasikan alur pencernaan. Dengan memberikan berbagai jenis tugas, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk bekerja sesuai dengan kemampuan mereka dan merangsang pemahaman yang lebih dalam. Pertanyaan pemandu 3. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Asesmen awal. Pak Dermawan menerapkan proses tanya-jawab dan contoh-contoh. Ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem pada awal pembelajaran. Saat pembelajaran. Dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan. Asesmen pembelajaran. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian berjenjang kepada muridnya sesuai dengan kemampuannya, kemampuan kurang, kemampuan sedang, kemampuan tinggi. Kesimpulan. Pak Dermawan, sebagai seorang guru sekolah dasar yang berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya, menerapkan berbagai strategi dan penilaian untuk memastikan bahwa setiap anak dapat mengembangkan pemahaman mereka sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Dengan mendiferensiasi pengajaran, menyusun kelompok berdasarkan kemampuan, dan menggunakan penilaian berjenjang, guru ini memastikan bahwa setiap murid dapat mencapai potensi mereka dalam pembelajaran. Ini adalah pendekatan yang memastikan pemenuhan kebutuhan belajar individu dan membantu murid mencapai pemahaman yang mendalam tentang materi yang diajarkan. Bu Susi pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Usai sudah presentasi ini, terima kasih dan semoga berkesan. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan.